Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ketua Umum KISPA. KISPA itu adalah Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Alhamdulillah beliau berkenan hadir, dan insya Allah setelah ini kita akan simak, kita akan dengarkan arahan sekaligus tausiah dari beliau, yaitu mewakili atau sekaligus sebagai Ketua KISPA, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina. Kepada Al-Karam Kiai Haji Ferry Nur, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khairun nas anfa'uhum lin nas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita semua Barau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah. Allah berikan kesehatan dan keistiqomahan dalam jihad dan perjuangan. Para panitia yang sudah bersusah payah sehingga terwujudnya acara ini, yang saya hormati para alim ulama, para santri yang sangat berbahagia, karena pada hari ini peranan santri dimunculkan kembali dalam rangka membela Masjidil Aqsa dan Palestina. Para santri adalah para pemuda yang menuntut ilmu, dan menuntut ilmu salah satu pengamalannya adalah cinta kepada masjid, khususnya Masjidil Aqsa yang saat ini berada di bawah cengkraman penjajah Zionis Israel, dan mereka sudah beberapa kali melakukan penistaan, penodaan terhadap Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan mereka menembaki dan mengusir jamaah yang sedang melakukan itikaf di Masjidil Aqsa. Jadi tanggal 10 Ramadan mereka halangi kaum muslimin yang akan masuk ke Masjidil Aqsa, yang akan sholat di Masjidil Aqsa, yang akan beribadah di Masjidil Aqsa, mereka halangi. Sehingga terjadilah perlawanan pemuda-pemuda di kota suci Al-Quds. Karena keinginan untuk beribadah dilarang, dipersulit oleh penjajah Zionis Israel. Tidak cukup sampai di situ. Tanggal 26 Ramadan, di 10 hari terakhir, umat Islam di berbagai macam tempat melakukan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa diperlakukan secara zalim. Mereka ditembak, bahkan ada peluru karet itu kena ke mata di antara jamaah Masjidil Aqsa.
darah bercucuran. Sudah barang tentu umat Islam marah, bukan saja yang berada di Masjidil Aqsa, tapi juga yang berada di Gaza dan juga yang berada di muka bumi ini. Karena pengaruh dari kehebatan teknologi, semua masyarakat tahu. Boleh dikatakan setengah dari penduduk dunia ini memperhatikan apa yang terjadi di Palestina. Apakah yang di Amerika, apakah yang di Eropa, apakah yang di Asia, apakah yang di Australia, apakah yang di Afrika, semuanya memperhatikan, maka tidak mengherankan mereka melakukan aksi untuk pembelaan terhadap Masjidil Aqsa. Saya dikirimin videonya, saya dikirimin gambarnya. Bagaimana masyarakat Eropa, notabene bukan Islam, tapi ketika terjadi kezaliman, terjadi pelanggaran HAM, mereka tampil untuk membela bangsa Palestina. Maka sangat aneh kalau ada orang Indonesia agamanya Islam, KTP-nya Islam, ketika rakyat Palestina yang notabene adalah Islam diperlakukan secara zalim, dia diam 1000 bahasa, dia berpangku tangan, dia memeluk dengkul, bahkan keluar kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim untuk muslim lainnya. Kalau dia nggak mau bantu, dia diam. Kasih kesempatan umat Islam untuk membantu rakyat Palestina. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia berhutang budi kepada bangsa Palestina. Ini saya bicara di hadapan santri yang sedang menuntut ilmu. Ini sejarah bahwa kita berhutang budi kepada bangsa Palestina. Tahun 44 sebelum proklamasi disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, tahun 45, 17 Agustus tahun 45, bertepatan dengan hari Jumat Legi 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, tahun 1364 Hijriah. Seorang ulama mufti Palestina yang bernama Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, dia berbicara di corong radio Jerman. Dia berikan sokongan, dia berikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada saudagar kaya dari Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir. Siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad Ali Tahir. Didatangi oleh Haji Agus Salim sebagai delegasi Indonesia, bahwa Indonesia menjadi korban penjajahan, rakyatnya sengsara, rakyatnya susah, rakyatnya miskin. Kami butuh bantuan dari kaum muslimin yang berada di Arab, yang berada di Timur Tengah. Maka Muhammad Ali Tahir diambil seluruh tabungannya, diberikan kepada delegasi Indonesia. Kira-kira kita siap nggak kayak begitu? Habis pengajian ini, habis pertemuan ini, kita ambil isi ATM kita, semuanya kita berikan. Kira-kira siap? Jawabannya wallahu a'lam. Tapi Muhammad Ali Tahir sudah membuktikan. Itu gambaran dia cinta kepada Indonesia. Makanya kalau ada orang mengatakan ngapain jadi ngurusin Palestina, negeri yang jauh, ngurus negeri kita yang belum beres, akhirnya diaminkan oleh malaikat, benar-benar belum beres ngurus negara ini. Kenapa salah ucap, salah omong? Ketika dia mengucap diaminkan oleh malaikat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, bisa dilihat dalam hadis Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi, bisa juga dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, berkata yang baik atau diam. Makanya tadi saya singgung, saya sampaikan, kalau udah nggak mau bantu bangsa Palestina, udah diem. Kata orang Jakarta bilang, jangan gerecokin orang yang berjuang, jangan gerecokin orang yang ingin membantu, jangan gerecokin orang yang ingin berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW.
wasallam yang sedang menderita di Palestina, khususnya di Gaza. Para santri yang saya hormati, para ulama yang saya muliakan, selain kita berhutang budi kepada bangsa Palestina, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita sudah merdeka. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi konglomerat, banyak profesi yang sudah diduduki, semuanya itu akan dapat dia lakukan, dia laksanakan dengan baik dengan sebab kemerdekaan yang Allah berikan. Kalau kita belum merdeka, belum tentu kita bisa kumpul kayak begini. Belum tentu mereka menjadi pejabat. Karena yang namanya penjajahan itu sangat menyakitkan hati, membuat orang menderita. Dalam sejarah ada disebut dengan Rumusa. Dalam sejarah ada disebut dengan kerja paksa. Itu pernah terjadi di Indonesia. Makanya orang tua kita dulu, pejuang-pejuang di negeri ini, berjuang, berjihad, membebaskan tanah air dari belenggu penjajahan dengan semangat jihad, dengan kalimat takbir. Maka ketika sudah merdeka, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tertulis sampai sekarang, dan itu nggak boleh diganti, nggak boleh diamandemen. Apa kalimat yang tertulis? Berkat rahmat Allah. Dan orang yang paham tentang berkat rahmat Allah, dia pandai bersyukur. Dan syukur itu adalah pandai berterima kasih kepada orang yang telah membantu. Bangsa Palestina sudah membantu kita, sehingga kita bisa menghirup udara kemerdekaan. Maka ketika mereka dibombardir oleh Zionis Israel, kemarin ini Zionis Israel membombardir 11 hari. Korban yang berjatuhan, yang meninggal, yang saya ketahui itu 232 orang. Jumlah yang luka-luka 1.900 orang. Yang meninggal itu umat Nabi Muhammad SAW. Yang meninggal itu adalah saudara kita. Yang meninggal itu orang Islam. Bayangkan 11 hari 232 orang meninggal. Jadi sehari berapa itu dibunuh sama Zionis Israel? 1.900 orang luka-luka. Masjid dihancurkan rata dengan tanah. Tempat tinggal mereka dibom. Emang dasar kezaliman, kebiadaban yang dipertontonkan oleh Zionis Israel kepada masyarakat dunia. Orang kalau tahu akan hal ini, dia tidak akan bisa diam diri, saudara. Karena kebiadaban ini harus dihentikan, kezaliman ini harus dihentikan. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang diperlakukan secara zalim. Saudara-saudara kita di Palestina itu dizalim. Banyak anak-anak yang tidak berdosa meninggal dunia. Banyak penghafal Al-Quran yang dibunuh oleh Zionis Israel. Kenapa demikian? Karena di Gaza ada adat kebiasaan mereka, setiap rumah satu orang minimal hafal Quran. Setiap rumah. Makanya Allah berkahi negeri tersebut. Allah berikan rahmat, Allah tolong. Saya informasikan kepada Anda semuanya, sampai detik ini Zionis Israel, walaupun dia punya tank Merkava, punya perjalanan lengkap, punya pesawat tempur, punya Apache, punya nuklir, punya intelijen Mossad dan seterusnya, tidak bisa masuk ke Gaza. Apa sebab? Ketika mereka berada di perbatasan Gaza, dia lihat, apa yang dia lihat? Pasukan berjubah putih. Ditembak dengan senjata agak mati. Dia berondong maju terus. Siapa itu? Saya berkeyakinan malaikat. Kalau malaikat saja datang membantu, lantas bagaimana kita tidak akan membantu? Makanya saya sangat mendukung forum ini, pertemuan ini. Apalagi saya dengar nanti ada deklarasi dari para santri. Mudah-mudahan Allah berkahi
apa niat baik kita. Mudah-mudahan kita semua dapat sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan iman, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Igur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.